Ada kekhawatiran yang diisyaratkan oleh Presiden Joko Widodo Rabu lalu. Saat itu Presiden mengutarakan bahwa praktik demokrasi di tanah air yang kebablasan. Demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim, yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi memecah belah bangsa. Pada pengukuhan kepengurusan Partai Hanura Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo berpidato tentang persoalan bangsa dan negara. Di salah satu bagian pidatonya, Presiden mengatakan demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Presiden Jokowi juga menyoroti banyaknya penyimpangan dalam demokrasi, salah satunya politisasi isu suku, ras, dan antar golongan atau SARA. Menurut Presiden, solusinya adalah penegakan hukum yang tegas. Banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Dan penyimpangan praktek demokrasi itu mengambil bentuk nyata, ya, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Politisasi SARA. Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Pidato Presiden tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Fahri menilai ada kekeliruan dalam pernyataan Presiden. Menurutnya, pemerintahlah yang salah dalam menegakkan hukum. Jadi saya kira itu Presiden pidatonya keliru itu. Ya. Demokrasi ini jangan disalahkan. Ini dapatnya berdarah-darah ini demokrasi ini. Terus mau bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Nggak boleh. Yang kita boleh salahkan itu adalah hukum. Dan yang menyebabkan hukum itu salah ya pemerintah. Jadi Pak Jokowi nggak boleh mengeluh karena itu soal dirinya sendiri. Bukan soal rakyat. Pada kesempatan yang baik ini, Dalam pidato Rabu kemarin, Presiden Jokowi juga menilai demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang munculnya pemikiran-pemikiran ekstrem seperti radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan dasar negara, Pancasila. Jaya! Lalu benarkah demokrasi di Indonesia sudah kebablasan? Atau ini hanya bagian dari proses belajar berdemokrasi? Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Kekhawatiran akan demokrasi kebablasan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo pastinya ada penyebabnya. Situasi politik yang cenderung memanas belakangan ini bisa jadi salah satunya. Presiden bahkan menekankan kala kebablasan dibiarkan maka berpotensi memecah belah bangsa. Ada kata-kata politisasi SARA tadi. Dan untuk membahas hal itu sudah menemani saya malam hari ini langsung saja Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Selamat malam Bang Fahri, terima kasih sudah hadir. Dan sudah ada Prof. Mahfud MD yang bergabung dengan kami dari Yogyakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Mahfud. Selamat malam Indra, selamat malam Pak Fahri. Selamat malam. Bang Fahri, saya langsung ke Anda dulu. Tadi dari cuplikan di berita sebelumnya kan Anda menyebutkan bahwa tidak boleh disalahkan demokrasinya. Begitu. Tapi mungkin maksud Presiden, ini bukan soal kata-katanya mungkin. Kalau media melihatnya ini hanya masalah kata-katanya saja, mungkin saja yang salah begitu. Tapi mungkin ketika melihat backgroundnya terjadi akhir-akhir ini, terutama mungkin ya kita tidak bisa menutupi pilkada DKI yang terjadi, disinggung juga saat itu di dalam pidato Presiden dalam satu momen yang sama soal politisasi SARA dan lain sebagainya. Anda melihatnya bagaimana? Ya, pertama sebetulnya saya senang dari satu sisi bahwa Presiden mulai membiasakan diri untuk berbicara naratif, ya. Sebab ada kesalahan berpikir di lingkungan istana saya lihat. Seolah-olah Presiden itu tidak berfungsi untuk membangun narasi kebangsaan hari-hari, ya. Malah orang berbicara, berdiskusi itu dianggap omong kosong dan tidak bekerja. Lalu Presiden seolah-olah semboyannya kerja-kerja itulah yang komit dengan kebangsaan. Padahal tugas seorang presiden diantaranya adalah mengkonsolidasi narasi dan percakapan dalam satu bangsa yang secara terus-menerus sehingga satu bangsa itu belajar tentang arahnya, kemana kita menuju, dari mana kita berasal dan kemana kita menuju. Hal itu jangan dikesampingkan. Begitu, jangan dikesampingkan. Oleh karena itu sebenarnya kalimat ini dari Presiden itu bagus bagi kita untuk didiskusikan dan memang
para penulis pidato presiden, intelektual di sekitar presiden itu harus keluar dan berbicara. Dia harus mewakili presiden di dalam membangun narasi kebangsaan kita ini. Itu yang pertama. Jadi kita Yang Anda lihat sekarang mereka tidak keluar dan berbicara. mereka tidak keluar dan sepertinya ada ketidakberanian untuk mewakili satu pikiran. Ya karena itulah kemudian sering mengambil malah jalan-jalan lain begitu, membungkam, melarang, memecah partai politik dan sebagainya. Saya kira cara-cara yang kurang sehat. Padahal seharusnya inilah waktu kita. Waktu itu kan kami misalnya membangun narasi koalisi merah putih itu pikirannya apa sih sebetulnya? Supaya ada narasi yang bertanding. Nah ini narasi tidak bertanding. Ya karena itulah kemudian suatu hari atau kadang-kadang presiden bicara seperti ini. Pertama saya apresiasi. Alangkah baiknya kalau ini diteruskan. Nah tetapi yang kedua sebetulnya pernyataan presiden itu sebetulnya sudah banyak sekali yang mengatakan dan itu misleading menurut saya. Cara melihat persoalan yang keliru ya. Terutama karena menurut saya tidak mengerti apa yang disebut sebagai demokrasi itu sendiri gitu. Sehingga presiden mengatakan demokrasi yang kebablasan. Demokrasi itu tidak bisa kebablasan karena dia punya dua kaki, punya dua sisi. Yang pertama itu adalah kebebasan, itu adalah apresiasi kepada nature-nya manusia, bahwa manusia itu bebas, bahkan bebas berkonflik, karena itulah awal dari manusia. Tetapi ada kaki kedua yang kita bangun dan menjadi tugas negara untuk menjaganya, adalah hukum dan penegakan hukum, regulasi dan penegakan regulasi itu sendiri. Nah sehingga demokrasi itu selalu punya dua kaki. Dan kalau kakinya itu sama-sama kuat, kebebasan yang kita introduksi dan kita biarkan menciptakan inovasi di dalam kehidupan umat manusia, mengeksplor potensi manusia untuk memecahkan begitu banyak masalah yang kita punya. Karena insting manusia, pikiran manusia, jiwa manusia itu memang oleh Tuhan diciptakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itu harus ada fasilitasi kebebasan supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kebebasan tidak bisa sendiri, dia harus ada regulasi yang mengatur. Supaya regulasi ini juga menata bagaimana agar sikap-sikap yang diambil oleh manusia, tindakan dan pandangannya itu untuk kepentingan bersama, mengarah kepada sesuatu yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kebebasan satu manusia tidak mengganggu kebebasan satu manusia yang lain. Iya, itulah tugas dari dua kaki demokrasi. Dan presiden itu, kalau demokrasi itu kita anggap kendaraan yang kakinya adalah kebebasan dan regulasi, presiden itu sebetulnya paling mengendalikan kendaraan ini. Karena dialah yang punya akses yang paling luas kepada hukum. Presiden itu punya aparatur negara, mengendalikan uang, sumber daya, di atas 2.000 triliun sekarang, jutaan pegawai negeri, sipil dan militer, itu semua di dalam kendali presiden. Sehingga apapun yang terjadi di negara kita ini, banyak merupakan kewenangan dan kehendak presiden, apalagi karena sistem yang kita ambil ini adalah sistem presidensialisme. Jadi menurut Anda akan sangat aneh kalau misalnya justru presiden mengatakan ini semua kebablasan. Justru presiden tidak boleh mengeluh karena tugas untuk mengajarkan kepada orang dan memberikan arah kepada bangsa ini bahwa demokrasi kita benar, kita telah mengambil keputusan yang tepat, kita pindah dari otoritarianisme yang kejam dan tidak menghargai manusia, menggunakan hukum untuk menghancurkan potensi kehidupan manusia. Sekarang kita ambil demokrasi yang menghargai manusia dengan kebebasannya, tapi pada saat yang sama menghandle hukum ini supaya menjadi tempat bersama kita untuk menemukan keadilan. Mari kita lihat ke depan. Dia yang nyetir nih. Dia nggak boleh komplain bahwa ada salah satu dari kaki demokrasi itu yang terlalu kembung atau terlalu kempes. Karena itu merupakan tugas dia. Keseimbangan ya. Keseimbangan, dan kita akan terus menolak apabila kebebasan yang dikorbankan, apabila kebebasan yang dicurigai. Sebab kebebasan itu adalah berkah bagi manusia. Kita cuma perlu memperkuat iklim penegakan hukum, menegakkan keadilan di tengah masyarakat supaya kebebasan itu berjalan seimbang dengan hukum begitu. Oke, yang pertama tadi kalau boleh saya catat intinya mengatakan demokrasi kebablasan itu misleading. Tetapi ketika misalnya katakanlah kebebasannya yang kebablasan misalnya, itu sebenarnya ada kewenangan presiden sendiri di situ. Dia boleh mengatakan kewenangan kebablasan, kebebasan yang kebablasan, tetapi jangan lupa tugas dia adalah membenahi hukum. Yang harus dia komplain itu bukan rakyat. Yang harus dia komplain itu adalah hukum dan aparatur penegakan hukum yang sampai sekarang ini
tidak kunjung bersikap adil. Itu yang dikatakan oleh Profesor Mahfud. Kenapa Anda komplain soal etnis? Begitu kita bicara soal etnis seolah-olah kita tidak pro kebinekaan. Padahal problem utamanya adalah ada ketidakadilan yang dirasakan oleh keumuman masyarakat. Sehingga orang lari kepada isu etnis, kan kira-kira begitu. Bagaimana Prof. Mahfud pandangan Anda soal pernyataan bahwa demokrasi kebablasan ini? Kalau kita lihat backgroundnya sedikit, beberapa hari sebelumnya kan kelompok Cipayung termasuk ada Anda di sana bertemu dengan Presiden menyampaikan hal yang serupa. Jangan-jangan ini yang menjadi catatan Presiden yang kemudian disampaikan kemarin sebenarnya. Ya, pada waktu itu kelompok Cipayung itu memang mendiskusikan banyak hal, termasuk salah satu yang didiskusikan dengan Presiden itu tentang perkembangan demokrasi yang memang dalam hal-hal tertentu itu kebablasan. Kebablasan itu misalnya sekarang saling caci maki, kemudian media yang partisan dan sebagainya, dan kemudian orang mau mencari menang sendiri, bukan mau mencari benar di dalam proses berdemokrasi, yang kemudian itu ditandai oleh apa yang tadi oleh Mas Fahri disebut ada radikalisme, SARA dan sebagainya. Nah, ya kita mengatakan begini, di Undang-Undang Dasar itu ada dua pilar kehidupan kita yang dianggap sebagai sistem sekaligus mekanisme dan prinsip, yaitu satu, demokrasi. Negara ini dibangun di dalam suasana keberbedaan, dan keberbedaan itu memang hanya bisa dikelola melalui mekanisme demokrasi. Agar semua rakyat Indonesia dengan kelompok-kelompok primordialnya, kalau mau, itu memperjuangkan aspirasi politiknya. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 2 itu disebutkan, selain kerakyatan, kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya demokrasi juga dikatakan, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, artinya menurut nomokrasi, menurut hukum. Nah, persoalan kita itu kan sebenarnya hukum kita itu sekarang terus terang itu bersifat elitis. Elitis itu artinya apa? Pembuatannya sangat sepihak, penegakannya juga lebih, kalau saya katakan memihak dan melayani kepentingan penguasa. Penguasa itu kadangkala penguasa, kadangkala kolaborasi antara penguasa dan pengusaha gitu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sosial. Lalu hal seperti ini ditumpangi oleh orang-orang mungkin yang memang punya watak radikal, ingin melakukan radikalisme yang jumlahnya mungkin segelintir yang bisa dihapus dengan mudah, tetapi mereka ini lalu ditumpangi atau menumpang terhadap keresahan masyarakat di dalam penegakan hukum. Nah, itu terasa sekali memang. Makanya saya katakan demokrasi kita itu sekarang ada kecenderungan liar dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau di dalam medsos, di media massa, kemudian caci maki yang tidak berdasar dan sebagainya, itu kebablasan. Proses pembuatan hukum yang seharusnya demokratis kemudian ternyata menjadi proses kolusi di antara para pembuatnya gitu. Nah, itu semua menyebabkan demokrasi kita ini cacat. Oleh sebab itu sama dengan Pak Fahri tadi, yang penting itu bagaimana nomokrasi hukum itu ditegakkan dengan benar. Jangan dibiarkan memihak kepada kepentingan tertentu, memihak kepentingan diri sendiri. Presiden sudah mengatakan sendiri ya harus penegakan hukum dengan tegas. Nah, itu yang sekarang ini ditunggu oleh rakyat, penegakan hukum dengan tegas. Karena gini, kita bukan kebetulan mensejajarkan demokrasi dan nomokrasi itu. Di dalam ada gium ilmu politik dan hukum tata negara ada katakan, demokrasi tanpa hukum itu liar, anarki, bisa menghancurkan negara. Tetapi hukum tanpa demokrasi juga bisa kezaliman. Itu sewenang-wenang. Nah, oleh sebab itu ini tugas pemerintah nih, tugas presiden untuk menyeimbangkan ini. Artinya kalau presiden sudah sama pikirannya dengan kita bahwa hukum harus ditegakkan, sekarang tinggal bagaimana menggunakan instrumen-instrumen yang dimiliki oleh presiden untuk mewujudkan itu. Hukum sekarang harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Iya, tapi Prof. Mahfud seperti yang juga disampaikan oleh Pak Fahri tadi, bahwa ketika presiden ini menyampaikan ke publik, ini terkesan bahwa ini sebenarnya ketika ada demokrasi kebablasan, tadi Anda contohkan juga saling caci maki, media yang partisan dan lain sebagainya begitu kan.
Padahal bandul yang penegakan hukum ada di kewenangan presiden sebenarnya, bisa mengorganisasi ini sebenarnya, memanage ini begitu loh. Kalau kemudian justru presiden yang menyampaikan itu ke publik, apa artinya ini sebenarnya? Ya, artinya ada gejala di lingkungan penegak hukum yang dilihat oleh presiden, dan itu ada di lingkungan presiden sendiri. Hukum belum tegak sebagaimana mestinya gitu. Nah, karena itu dikatakan sendiri oleh presiden, maka saya kira itu mudah bagi presiden untuk menurunkan itu ke dalam tindakan-tindakan nyata di aparat penegak hukum yang dibawa oleh presiden. Saya sejak dulu kurang sependapat dengan pernyataan yang mengatakan presiden tidak boleh ikut campur dalam urusan hukum. Menurut saya itu salah. Karena presiden itu justru wajib ikut campur untuk menegakkan hukum. Yang benar itu presiden tidak boleh ikut campur di dalam peradilan. Nah, peradilan itu adalah bagian dari proses penegakan hukum, karena di luar peradilan ada hukum-hukum yang sehari-hari ada di birokrasi pemerintahan, itu kan pelaksanaan aturan hukum. Nah, sekarang misalnya pungli, sampai ada saber pungli dan sebagainya, itu semua kan persoalan ada problem hukum di internal pemerintahan, dan presiden wajib, bukan hanya boleh untuk menegakkan hukum, tetapi wajib. Yang tidak boleh itu ikut campur dalam proses peradilan, gitu. Nah, itu dalilnya yang umum. Itu. Baik. Apakah memang benar kondisinya kalau disebut kebebasan yang kebablasan? Apakah ini hanya dipicu atau dipantik saja karena permasalahan eskalasi politik di dalam Pilkada DKI Jakarta yang kemudian memantik hal ini, karena sempat disinggung juga soal politisasi SARA. Apakah ini sebenarnya terjadi, Bang Fahri, di seluruh daerah-daerah lain di Indonesia? Kesannya ini menjadi sebuah penting karena presiden yang menyampaikan ini. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Kami segera kembali. Baik, sebelum kita akan mulai perbincangan lebih lanjut, akan ada baiknya kalau kita mencoba untuk melihat kembali begitu pernyataan atau pidato dari Presiden Joko Widodo tentang apa yang dimaksud demokrasi kebablasan tersebut. Banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Dan penyimpangan praktek demokrasi itu mengambil bentuk nyata, ya, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Politisasi SARA. Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Ya, tadi Presiden mencontohkan demokrasi yang kebablasan itu politisasi SARA. Tapi Anda sendiri sebagai Wakil Ketua DPR melihat ini hanya terjadi begitu di Jakarta saja, di seluruh daerah, atau sebenarnya tidak terjadi soal politisasi SARA itu sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi ini kebablasan? Ya, jadi memang kita ini harus bisa sebagai bangsa secara terus-menerus melihat persoalan itu, mana akarnya, mana batangnya, dan mana ranting, ya, buah, ya, daun dan bunga-bunganya itu. Karena kalau kita bicara ranting terus-menerus, ya, atau buah dan daun, itu akarnya tidak ketemu. Makanya saya sangat sensitif dengan kalimat Presiden, karena dia menganggap demokrasi itu kebablasan. Mungkin yang dimaksud kalau saya baca dari mendengar ulang kembali pidato Presiden itu, yang beliau sebut kebablasan ini sebenarnya kebebasan. Kebebasannya yang kebablasan. Tapi Presiden harus sadar memang kita telah memilih kebebasan ini, ya. Karena kita menganggap bahwa kebebasan itu tidak saja adalah anugerah Tuhan kepada kita, tetapi juga mimpi umat manusia. Dan progresi manusia hari-hari ini dengan semua yang kita temukan, sains dan teknologi manusia itu mengantarkan kita itu kepada kebebasan yang semakin tidak bisa dihindari.
tahun 98 itu kira-kira channel TV-nya mungkin hanya 3-4. Tapi jatuh satu rezim otoriter di negara kita ini. Di sebelah negara tetangga kita itu baru dimulai SMS, terjadi revolusi SMS. Joseph Estrada runtuh gitu. Nah sekarang ini kebebasan itu ditaruh di ujung jari setiap orang. Jadi kalau di Indonesia ini katanya ada 100 juta pengguna internet, maka itu ada 100 juta channel dengan 10 jarinya yang bermain 24 jam nyaris ketika para pemimpin raja-raja dan rezim berkuasa itu tertidur. Jari jemari itu terus saja mengintroduksi kebebasan, berekspresi dan menyatakan hal-hal yang mungkin tidak enak didengar. Tapi itulah progresi manusia. Jadi jangan sesali kebebasan. Setiap rezim ini termasuk Donald Trump ini sekarang adalah orang yang mungkin karena terbiasa memiliki bisnis sendiri begitu ya. Dia tidak biasa hidup dalam sistem yang mengelola manusia dan dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia itu sebagai anugerah Tuhan dan sebagai mimpinya tadi, maka dia juga pusing. Amerika sekarang backward karena ada orang yang mengkhawatirkan kebebasan. Dia perang melawan pers dan sebagainya. Nah kita ini sebagai bangsa telah memutuskan bahwa kebebasan itu kita pilih sebagai jalan hidup kita. Tapi kalau kebebasan yang berlebihan tadi maksudnya jangan salahkan kebebasannya. Tugas negara adalah di sisi lain sempurnakanlah roda demokrasi yang lain yang bernama rule of law, ya kan? Yang namanya hukum. Perbaiki birokrasinya, perbaiki regulasinya, ciptakan birokrasi yang transparan dan institusi yang bertanggung jawab, yang profesional, tidak korup, ya, yang transparan, terbuka dan seterusnya. Di dalam itulah nanti lahir para pejabat yang penuh dengan etik dan tahu caranya bagaimana cara menegakkan hukum. Nah sekarang ini kan ada kebebasan ekspresi, tapi pada saat yang sama orang melihat, kok hukum kayak begini? Kalau sudah menyangkut si itu, kok hukum tumpul? Kok yang itu ditangkap, kok yang ini enggak? Kok yang itu ditahan, yang ini tidak? Kok yang itu dilantik, atau kok yang ini dibebaskan atau diaktifkan kembali, yang ini enggak? Kok yang ini tinggi hukumannya, yang itu enggak? Kan ini yang hari-hari disaksikan oleh publik dan publik mengajukan pertanyaan ini. Negara tidak menjawab. Dan bahkan negara melakukan semacam engineering untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berpendapat berbeda dengan negara, orang-orang yang kritis kepada negara. Negara ingin menstandarisasi khutbah, menstandarisasi khotib Jumat, membuat ijazah bagi ulama dan sebagainya. Ini apa ini? Ini mentalitas sudah kita tinggalkan jauh ke belakang. Nah ini yang saya khawatir ya. Jangan-jangan ini sekarang hadir di dalam pemerintahan ini satu generasi sebetulnya yang tidak sadar tentang demokrasi ini. Dan dia nggak tahu bagaimana cara kerja demokrasi. Sehingga yang dikeluhkan hari-hari ini adalah tentang kebebasan manusia. Tetapi hukum dan sistem hukumnya yang menciptakan keadilan ini tidak pernah dipersoalkan. Tidak pernah dibenahi. Tidak pernah diatur. Bahkan ada semacam, itu yang saya sering ingatkan. Aparatur penegak hukum sekarang ini mengentertain orang. Mengentertain presiden. Musuhmu saya sudah hantam. Musuhmu saya sudah bungkam. Saya sudah lacak kesalahan-kesalahan musuhmu. Saya sudah temukan aib-aibnya. Saya sudah mulai buka aib-aib dari musuhmu ini. Intelijen sudah menyadap. Para penyidik sudah melakukan penyidikan. Sudah dipanggil orang itu. Orang itu sudah jera. Itu cara yang salah karena mentalitasnya itu tidak mengerti demokrasi. Tapi itu. bukankah kalau misalnya dari sudut pandang yang lain, apakah itu bukan dari bagian dari penegakan hukum sebenarnya? Karena membuat aturan yang lebih clear soal agar tidak tersebar fitnah melalui media sosial dan lain sebagainya. Kalau aturan tidak ada masalah, tapi sikap-sikap yang tidak ada dasarnya kan itu yang bermasalah. Misalnya kan saya mempersoalkan, ini penyelenggara pengajian di Monas itu, tiba-tiba satu persatu jadi tersangka. Kemarin pagi saya mendengar Kapolri mengatakan itu karena ada berita di satu koran yang menyebutkan bahwa sebuah yayasan di Turki katanya punya hubungan dengan salah seorang penyelenggara ini. Lalu orang itu mulai dipanggil. Habib Rizik mulai dimunculkan kasusnya. Orangnya itu ditangkap dan katanya diinterogasi, disuruh ngaku dan sebagainya. Ini bukan cara menegak hukum. Ini cara otoriter dulu, orang ditakut-takutin, musuh dilumpuhkan, ya kan? Ada kreativitas dari penegak hukum untuk merepresi orang
supaya orang itu bungkam. Ini bukan jalan hukum. Tapi bukankah ada DPR yang kemudian bisa mengontrol itu? Bung Fahri? Itu kalau mau ngeluhkan DPR itu lebih lagi itu. Sebenarnya kan gini ya, dalam sistem presidensial, Profesor Mahfud bisa koreksi saya, sebenarnya antara presiden itu dia berkolaborasi, dia berkoalisi dengan rakyat. Parlemen tuh biarkan bebas. Semakin bebas parlemen kita itu berteriak dan menyuarakan temuan-temuan, pemerintahan ini akan semakin baik. Karena dia akan kritis kepada pemerintah. Nah sekarang parlemen mau diambil alih semuanya. Dimasukkan ke dalam koalisi sehingga orang sulit dan tidak berani bicara. Itu yang Anda lihat ya? Orang-orang yang berani bicara ditegur melalui partainya, tidak boleh berbicara, bahkan kemudian ada yang dapat masalah dan seterusnya. Ini salah, tidak memahami cara bekerja daripada demokrasi, trias politika, dan pembagian kewenangan dalam cabang-cabang kekuasaan. Lagi-lagi itu kembali kepada mindset demokrasi yang tidak dipahami. Prof. Mahfud, apakah Anda juga melihat hal itu bahwa ketika Presiden justru menyebutkan demokrasi kebablasan, tapi di sisi lain peran dari pemerintah sendiri untuk menyimbangkan roda demokrasi yang lain, karena selain kebebasan tentu saja ada penegakan hukum, sementara sistem yang dibangun seperti yang diceritakan Bung Fahri. Anda setuju dengan itu? Apakah memang kondisinya seperti itu sebenarnya? Iya, sama dengan yang dikatakan Bung Fahri tadi, itu masalah kita sekarang. Oleh sebab itu menjadi kurang relevan ketika demokrasi sekarang memancing munculnya radikalisme, politisasi SARA dan sebagainya. Sebenarnya sih di tengah-tengah masyarakat itu ndak ada itu sebenarnya SARA yang berarti cukup berarti untuk dijadikan masalah bangsa dan negara, karena semuanya berjalan dengan baik. Tapi sekarang ini kalau kita ingin menegakkan keadilan, menyerukan penegakan hukum secara sama, kebetulan misalnya yang menjadi subjek dari hukum itu lalu orang tertentu, lalu dianggap wah ini SARA, ini anti pluralisme dan sebagainya. Padahal coba kalau misalnya saya bicara tentang Gubernur DKI Jakarta, orang mengatakan, oh Anda anti Cina, Anda anti non Muslim. Anda tidak tahu, saya bilang. Saya juga bicara soal orang Indonesia yang selama ini dalam tanda petik meskipun tidak bisa dipakai, pribumi misalnya. Saya bicara keras tentang Akil Mukhtar, itu orang Islam dan orang Indonesia. Saya bicara keras tentang Patrialis Akbar, saya bicara keras tentang Irman Gusman. Jadi ini tidak ada urusannya dengan persoalan perbedaan agama, tidak ada urusannya dengan perbedaan ras. Ini persoalan keadilan. Dan ingat, kalau masalah seperti ini dibiarkan, kan sebenarnya di setiap unsur-unsur yang selama ini seakan-akan ngeblok ke pemerintah itu di dalam dirinya, itu dalam elemen-elemennya ada ketidakpuasan juga yang itu berbahaya kalau ini dipelihara. Karena apa? Karena begini, urutan hancurnya sebuah bangsa itu kan begini. Pertama, penegakan hukumnya tidak benar, itu artinya disorientasi jalannya negara itu. Kalau disorientasi dibiarkan tumbuh, muncul distrust. Yang sekarang mulai banyak orang udah tidak percaya lagi. Itu apa? Itu rekayasa. Oh, itu bawa ke pengadilan. Anda bisa dipercaya. Itu distrust. Kalau distrust dibiarkan terus tidak diperbaiki, demokrasi bisa menjadi liar karena apa? Akan terjadi disobedience, pembangkangan. Kalau tadi tidak percaya, sekarang bangkang. Dihajar sendiri pengadilannya, diporak-porandakan, hakimnya dipukul. Nah, kalau sudah disobedience berkelanjutan, apa akibatnya? Disintegrasi. Itu yang oleh Nabi dikatakan hancurnya negara itu dimulai di mana-mana. Hancurnya negara itu dimulai dari ketidakadilan. Prof. Mahfud, karena itu akan menimbulkan perlawanan dari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang merasa punya hak juga di dalam mengelola negara berdasar prinsip demokrasi itu. Baik, Prof. Mahfud, tadi kalau Anda sebutkan tidak ada sebenarnya politisasi SARA begitu, tidak bisa dikaitkan dengan SARA dan lain sebagainya, karena Anda tadi mencontohkan beberapa perbandingan juga. Tetapi ini yang disampaikan oleh Presiden kemarin begitu. Nah, apa yang Anda sampaikan, pemahaman atau pikiran Anda terkait memang mungkin ada kebebasan atau mungkin demokrasi yang sedikit keluar dari relnya begitu kepada Presiden, tapi kok keluarnya beda yang disampaikan Presiden soal politisasi. Apa yang Anda sampaikan di saat kelompok Cipayung bertemu dengan Presiden itu sebenarnya? Kalau saya sih, kan waktu itu ada 20 orang ya, jadi bicaranya singkat-singkat gitu.
Presiden mengatakan betul sekarang terjadi demokrasi kebablasan gitu, dan itu sudah dikatakan banyak orang sebenarnya. Misalnya ada satu grup WA itu yang beranggotakan para jenderal-jenderal itu udah lama mengatakan di Indonesia ini terjadi demokrasi yang kebablasan sehingga tidak jelas arahnya. Jadi bukan Presiden sendiri yang merasakan itu. Di tengah-tengah masyarakat banyak yang mengatakan itu, tetapi saya kira kalau kesimpulannya kemudian itu disebabkan oleh munculnya gerakan anti kebinekaan, itu saya kira salah, karena itu tidak ada sebenarnya. Bahwa itu ada orang nyeletuk kecil bukan sebuah gerakan, itu biasa. Kadangkala orang bergurau, kadangkala serius, tapi tidak apa-apa itu. Kamu pergilah sana, kamu kan beda agama, itu ada kecil-kecil tapi tidak sampai menjadi masalah politik yang harus dianggap serius gitu. Yang serius itu adalah, saya katakan, adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu yang harus diutamakan di sini. Keadilan yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah kita sekarang. Karena kalau bicara demokrasi kita, betul kata Pak Fahri tadi, ini demokrasi yang kita peroleh sekarang ini diperoleh dengan cara berdarah-darah, melalui perjuangan panjang, melalui perjuangan panjang di era Orde Baru, banyak orang hilang, banyak orang terbunuh dan sebagainya, kemudian ada reformasi, itu tidak mudah. Dan sekarang kalau kita mau memuji demokrasi kita, ya sebenarnya banyak kemajuan. Misalnya kita punya pemilu. Punya pemilu yang terukur, ada lembaga yang independen. Misalnya ada kecurangan pemilu, sekarang ini curang bersama kan. Kalau dulu yang curang kan pemerintah, sekarang partai itu juga ikut curang. Yang satu curang di Klaten, yang satu curang di Magelang, yang satu lagi curang di Medan. Sekarang rame-rame curangnya. Artinya apa? Ada kebebasan itu, tinggal penegakan hukumnya. Anda jangan bayangkan di Zimbabwe misalnya, yang demokrasinya begitu, diadakan pemilu, nanti kotak suara diangkut oleh presiden ke istana, lalu diumumkan sesudah dihitung sendiri bahwa saya menang katanya. Di Indonesia kan tidak seperti itu. Kita punya Mahkamah Konstitusi yang bisa mengadili dan sebagainya. Oke, apakah artinya pemahamannya yang kebablasan ataukah memang terjadi kondisi demokrasi kebablasan? Tapi kita akan cermati nanti setelah jeda. Disebutkan di sini juga bahwa demokrasi kebablasan, demokrasi yang membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan juga terorisme. Apakah memang kebablasannya membuka pintu ke arah sana, ataukah setelah pernyataan ini menjadi pintu masuk untuk tidak lagi terlalu bebas, yang tadi disebutkan bebasnya kebablasan? Kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kita masih berbicara tentang demokrasi kebablasan, begitu yang seperti yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Begitu. Saya masih bersama Bung Fahri. Bung Fahri, kalau Anda melihat ketika Presiden mengatakan demokrasi yang kebablasan, yang menyimpang seperti ini justru akan menjadi pintu masuk narasi politik ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan juga terorisme. Apakah Anda melihat pernyataan ini justru juga akan membuat pintu masuk yang lain? Jadi begini, ini kita dealing with freedom ini ya. Kalau kita dari awal memberikan kebebasan, maka kebebasan itu akan digunakan untuk kebebasan apapun begitu. Termasuk orang bebas berbuat jahat, jangan lupa loh itu. Seolah-olah orang tuh dikasih kebebasan terus hanya kebebasan yang baik-baik untuk saja. berbuat baik. Tidak. Kebebasan itu artinya kebebasan juga untuk berbuat jahat. Cuman begini, demokrasi itu percaya kepada percaya kepada manusia, bahwa manusia itu mengikuti kurva normal. Ada yang disebut dengan wisdom of the crowd. Pada umumnya manusia itu bijak begitu. Kalau ada yang baik sekali, itu ekstrim sekali baik, itu sedikit orangnya. Kalau ada yang jahat sekali, dia mengikuti kurva normal, sedikit sekali jumlah orang jahat. Jumlah orang normal itu yang paling besar, itu yang mayoritas. Oleh sebab itu, demokrasi datang dengan teori tentang common good. Bahwa kalau nanti orang-orang ini ngumpul, milih wakil, dia akan membuat regulasi yang baik.
Dan regulasi yang baik itu bisa diinspirasi oleh budaya, oleh agama, oleh akal pikiran manusia, lahirlah regulasi yang baik. Nah, di negara kita, sebelum kita membuat regulasi, kita perbaiki dulu konstitusinya. Saya dulu mahasiswa yang demonstrasi tahun 98, dan salah satu tuntutannya adalah amandemen konstitusi. Kenapa kita minta amandemen konstitusi? Karena kita lihat ini konstitusi ini state heavy. Di situ kekuasaan presiden tidak terbatas. Di situ kewenangan negara itu unlimited. Negara itu memakai teorinya kaum Hobbesian itu. Dia itu monster yang suci, yang tidak boleh diganggu gugat gitu. Dan kebenaran itu ada pada negara, rakyat ini bukan apa-apa. Tidak penting rakyat itu. Negara yang penting gitu. Nah, konstitusinya kita rombak dalam 4 kali amandemen. Inti dari perubahannya itu mengatakan rakyat yang bebas, rakyat yang benar, dan rakyat yang prioritas. Negara bukan prioritas, rakyat yang prioritas. Sehingga kemudian kebebasan manusia, hak azazinya, maka dalam undang-undang dalam konstitusi kita, pasal paling banyak ditambahkan itu adalah pasal tentang hak-hak azazi manusia. Dan itu yang kemudian kita melahirkan Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud salah satu bekas pimpinan di Mahkamah Konstitusi yang menjaga regulasi apapun yang lahir kalau dia bertentangan dengan konstitusi harus dibatalkan. Dan pernah seorang rakyat Indonesia beberapa kali membatalkan dan melawan negara, membatalkan undang-undang yang dibuat oleh negara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Jadi cara berpikir kita begitu tentang manusia, tentang common good itu. Nah, karena itu jangan keluhkan ini. Negara jangan mengeluhkan rakyat. Tugas negara itu adalah memperbaiki sistem supaya rakyat ini nanti ketika berhubungan dengan satu sama lainnya dalam iklim yang bebas tadi, termasuk bebas berbuat jahat tadi oleh segelintir orang yang saya bilang, karena cuma segelintir orang jahat itu. Tapi di situ ada penegakan hukum. Di situ ada hukum yang menjaga, yang memfilternya umum, begitu, yang memfilter dan yang menjaga yang besar. Tapi kemudian jangan negara diundang untuk merepresi kebebasan manusia. Sebab itu berbahaya sekali bagi masa depan kita. Jadi jangan masalahkan kebebasannya maksudnya. Jangan masalahkan kebebasannya, kuatkan negara, kuatkan hukumnya. Ini dengan sendirinya akan melahirkan kedisiplinan. Nah, ketika Presiden menyampaikan itu, apakah kemudian ini artinya nanti menjadi pintu masuk bahwa akan ada aturan-aturan hukum yang akan lebih ketat lagi begitu? Itu yang saya khawatir sekarang ini, dan saya terus terang dalam banyak hal juga suka ada perbedaan pendapat saya dengan banyak teman-teman. Hukum itu kalau di dalam regulasi cara kita membuat hukum itu kan, hukum itu kan dia harus sesuai dengan konstitusi itu lebih dulu gitu. Dan hukum itu harus memenuhi azas-azas dalam hukum ya. Dia harus terang, dia harus spesifik maknanya, dia harus tidak multi interpretasi. Lex stricta, lex stricta dan seterusnya, itu orang hukum lebih ngerti. Karena itulah kemudian hukum itu tidak boleh sepihak. Ini yang mulai muncul sekarang ini, banyak aparatur negara yang membuat keputusan sendiri yang tidak ada dasar hukumnya. Karena dia beranggapan kita harus agak lebih represif, karena ini kejahatannya juga katanya lebih luar biasa. Kebebasan ini telah digunakan untuk berbuat jahat katanya gitu. Karena itu kita boleh kreatif dalam menggunakan hukum. Disinilah lahir kriminalisasi. Itu yang kita tentang. Bahayanya kalau dia menjadi aturan, dia bisa dilawan di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kalau itu kreativitas dari penegak hukum yang direstui oleh penyelenggara negara, terutama presiden? Kan ini yang bahaya. Inilah yang menyebabkan, karena orang melihat, kok kalau dia cepat diprosesnya, kok kalau si ini dilindungi, kok kalau itu seperti dimusuhi, di ini dilindungi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang menciptakan rasa muak kita kadang-kadang bahwa situasi ini tidak adil gitu. Baik, Prof. Mahfud, apakah Anda melihat juga ketika kata-kata yang disampaikan bahwa demokrasi kebablasan, mempermasalahkan kebebasan yang berlebihan, nantinya justru akan menjadi pintu masuk pemerintah? Nah, ini kan sudah benar, banyak yang setuju bahwa kita memang kebablasan, kebebasannya terlalu bebas begitu ya. Lalu kemudian disinilah kemudian nanti pemerintah akan membentuk segala macam peraturan yang sangat mengikat ketat, karena seperti yang mungkin juga banyak yang memberikan masukan kepada presiden bahwa hukumnya belum efektif misalnya seperti itu, sehingga peraturan-peraturan nanti akan dibuat ketat, misalnya dari media sosial akan dibuat lagi
peraturan yang sangat ketat. Terakhir saya mendengar kalau tidak salah begitu ya, bahwa sebuah akun di media sosial nanti juga harus mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya. Ya bisa jadi itu jadi pintu masuk untuk terjadinya otoritarisme baru yang seperti itu. Oleh sebab itu kita selalu mengatakan ini problemnya sebenarnya bukan soal kebablasan itu, tapi soalnya bagaimana hukum itu ditegakkan. Itu yang berkali-kali tadi dikatakan oleh Pak Fahri dan saya juga. Yeah. Bahkan Presiden sendiri mengatakan tidak ada jalan lain kecuali hukum ditegakkan secara tegas. Dan itu sudah benar Presiden, tetapi kan implementasi faktanya di lapangan itu, hukum itu kan tadi seperti dikatakan, kalau ada kasus yang sama, si A dilaporkan, si B dilaporkan, yang A diproses, yang B tidak. Yang A ditangkap, yang B tidak, padahal melakukan hal yang sama. Misalnya dulu ketika peristiwa doa damai itu kan semula dilarang di tempat tertentu karena katanya ini untuk tempat orang Car Free Day pada waktu itu. Tetapi besok harinya juga dilakukan yang sama di tempat itu dan juga tidak diapa-apakan. Sementara yang satu dilarang. Nah, hal-hal kecil seperti ini oleh rakyat dilihat gitu. Oleh rakyat dilihat ini ada ketidakberesan di dalam penegakan hukum dan pelaksanaan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Nah, maka saya kembali kata Pak Fahri tadi itu betul. Kita itu melakukan amandemen konstitusi. Itu sekarang membalik konsep. Kalau dulu di zaman Orde Baru itu hak asasi manusia itu merupakan residu dari kekuasaan, sekarang kekuasaan itulah yang menjadi residu dari hak asasi. Karena dulu begini, hak asasi manusia diakui tapi diatur dengan undang-undang. Itu hanya pasal 28 bunyi. Berbunyi gini, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dilaksanakan menurut atau dijamin atau dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi undang-undangnya yang mengatur. Tapi sekarang tidak. Hak asasi dimasukkan dulu, baru pemerintah tunduk mengambil sisa dari hak asasi itu agar semua hak asasi itu bisa dilaksanakan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi sisa tugas pemerintah. Jadi sekarang hak asasi manusia itu bukan sisa dari tugas pemerintah, tetapi tugas pemerintahlah yang merupakan sisa dari hak asasi yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia. Nah, sekarang kan kecenderungannya akan berbalik, mau ditarik lagi dan sebagainya. Ketidakadilan sudah mulai dirasakan di mana-mana, dan itu sebenarnya yang kemudian membalik arus. Kemarin ada muncul istilah ini orde baru yang baru lagi gitu, orde baru gitu. Kalau caranya seperti ini gitu. Nah, saya kira ini yang harus disadari dan kita harus kawal bersama proses reformasi yang sebagian besar sudah menemukan jalannya yang tepat, sudah pada tracknya gitu. Tapi memang ada hal-hal yang seperti tadi, masalah SARA, masalah apa, itu sebenarnya hal-hal kecil aja kok sebenarnya. Itu hanya itu menumpang terhadap sesuatu yang lebih prinsip, yaitu masalah keadilan dan penegakan hukum. Itu aja sebenarnya, Indra. Tapi sebenarnya begini, Bang Fahri, apakah kalau misalnya katakanlah ada yang namanya politisasi SARA, sebenarnya dalam sebuah kontestasi itu ngefek nggak sih sebenarnya politisasi SARA? Karena begitu politisasi SARA itu efektif diberlakukan sebagai sebuah strategi misalnya, kemudian bisa berhasil memenangkan salah satu kandidat misalnya seperti itu. Ini kan akan terus berulang jadinya, karena setiap masa kontestasi muncul, selalu muncul yang itu lagi begitu loh. Jadi begini ya, ini sekarang ada teknologi baru itu menyebabkan ruang publik dan ruang privat itu nyampur. Ada masjid yang mengkampanyekan haram memilih pemimpin non-muslim. Tapi juga ada gereja yang setiap hari berpidato tentang wajib mendukung kelompok kita. Itu normal itu, dan itu tidak boleh dilarang. Tidak ada yang salah. Itu adalah ruang privat masing-masing. Cuman sekarang ruang privat ini kan disyuting pakai handphone, lalu dimasukkan YouTube. Lalu orang menginterpretasi ini sebagai tindakan SARA. Tidak. Di Amerika Serikat ya, negara yang begitu hebat, kaum evangelikal itu mempidatokan dukungan kepada kandidat Partai Republik. Itu rutin itu.
Dan itu tidak ada masalah karena itu di ruang privat masing-masing. Tapi apakah demokrasinya sama? Contoh Amerika tadi dengan Kalau demokrasi Indonesia. dalam level demokrasi kita, kalau kita berbasis kepada konstitusi, sebetulnya konstitusi Amerika dan Indonesia itu sebetulnya sudah sama, disebut sebagai konstitusi demokratis. Itu kaum intelektual bersepakat itu bahwa Indonesia ini telah menjadi negara demokrasi baru dan makanya Indonesia itu disebut sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Itu Indonesia. Jadi dari sisi standar-standar kita berdemokrasi itu sama. Nah cuman ini kan ada yang blur, ruang privat dan ruang publik. Dan saya khawatir aparatur negara juga banyak yang nggak paham ini. Mana yang disebut dengan ruang privat, mana yang disebut dengan ruang publik. Baik. Makanya sekarang ini kan soal Saudara Basuki. Saudara Basuki itu problemnya adalah dia pejabat negara memakai pakaian dinas, dia berada di ruang publik. Tiba-tiba dia berbicara tentang dapur dari satu urusan privat. Kalau Saudara Basuki bicara dalam gerejanya tentang Al-Maidah ayat 51, nggak akan ada yang komplain. Dan itu tidak boleh dilaporkan karena itu sikap dari ruang privat kita masing-masing. Harus dihargai ada rumah tangga privat di Republik ini. Begitu. Oke, baik. Penutup Prof. Mahfud, katakanlah kemudian memang benar demokrasi kebablasan seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang juga mengamini beberapa pendapat yang lain seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu sendiri. Paling pertama yang harus dievaluasi, paling pertama yang harus segera merubah diri sebenarnya siapa dari pihak ketika demokrasi disebut memang kebablasan ini? Masyarakatnya kah? Pemerintahnya kah? Penegak hukumnya kah? Itu sudah dikatakan sendiri oleh Presiden Jokowi kemarin bahwa sekarang ini terjadi demokrasi kebablasan dan oleh sebab itu katanya penegakan hukum harus tegas, jangan takut gitu. Nah itu yang harus diimplementasikan, artinya jangan takut itu maksudnya jangan hanya dianggap jangan takut kepada kelompok-kelompok oposan, tetapi juga jangan takut terhadap internal pemerintah sendiri yang banyak melanggar hukum gitu. Nah justru di situ yang paling penting. Jadi cara menyelesaikannya sudah dikatakan sendiri oleh Presiden gitu. Tetapi itu tidak pernah dipakai. Jadi dua sisi ini demokrasi katanya kebablasan, hukum harus ditegakkan. Tapi ini diapakan? Ini kan tugas Presiden karena dia negara atau representasi negara gitu. Itu aja Indra. Ya, baik. Terima kasih Prof. Mahfud. Sedikit penutup Bang Faris sebelum kita tutup ini. Ketika kemudian penegakan hukum semakin dipertegas, nah bagaimana kalau menghindari multitafsir? Ketika pada kelompok tertentu disebut, nanti Anda menilai itu tumpul. Saya ingin mengajak kita pada imajinasi tentang kompleksnya negara kita ini. Karena ini negara besar. Bung Karno itu dulu tidak ada semboyannya kerja-kerja. Bung Karno itu adalah ahli narasi. Dia membuat bangsa ini begitu besar berkumpul dalam bendera merah putih itu karena dia jago narasi. Dia kampanye tentang anti kolonial dan sebagainya. Datang kemudian Pak Harto, dia jago manajemen meskipun kemudian dalam mengelola itu terjebak kepada otoritarianisme. Nah, sebetulnya yang kita perlukan sekarang ini dari presiden kita ini adalah berpidatolah seperti Soekarno dan kelolalah negara ini dengan kemampuan manajemen yang hebat. Seperti presiden-presiden setelahnya. Pak Harto, Pak Habibie, dan yang lain-lain begitu. Jadi nggak bisa dia pidato tetapi ini urusan kriminalisasi ini kan ditanya oleh orang hari-hari. Harusnya itu dia ngomong kepada polisi, kamu kenapa kamu begitu? Kenapa saya dapat laporan si itu kamu perlakukan begini, si ini kamu nggak perlakukan begitu. Dan yang paling bahaya kalau suatu hari kita temukan presiden ternyata terlibat dalam masalah ini. Dan dialah yang menyebabkan kemudian keadilan dan hukum tidak bisa ditegakkan. Itu berbahaya dan saya takut kalau Pak Jokowi tidak bisa menjelaskan bahwa dia tidak ada dalam masalah itu. Itu yang baik. penting. Semoga ini dapat meluruskan apa yang dimaksud sebenarnya dari demokrasi kebablasan itu. Paling tidak ini bisa membuat kita juga untuk mengevaluasi diri secara bersama-sama dalam soal penegakan hukum berbicara terkait dengan demokrasi. Terima kasih ulasannya malam hari ini Pak Fahri Hamzah dan juga Pak Mahfud MD yang telah bergabung dari Yogyakarta.